atau bisa juga disebut dengan individual difference, adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu antara satu dengan yang lain ini merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualis. Introduction. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman, karena kebutuhan anak dan kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. Masalah individu mendapat perhatian yang besar dalam kajian psikologi, sehingga melahirkan suatu cabang psikologi yang dikenal dengan individual psikologi atau differential psikologi, yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Didasarkan atas kenyataan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang persis sama. Sedangkan dalam tinjauan psikologi Islam, perbedaan individual tersebut dipandang sebagai realitas kehidupan. Didasarkan atas kenyataan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang persis sama. Dan perbedaan fisik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera, seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, jenis kelamin, nada suara atau bau keringat, melainkan juga mencakup aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera, tapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran seperti usia, kekuatan badan, atau kecepatan dan sebagainya. Aspek fisik lain dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan secara tetap sesuai antara rangsangan dan responnya. Dalam hal ini akan ditemui ada anak yang cekatan dan terampil, tetapi ada pula anak yang lamban mereaksi sesuatu. B. Perbedaan inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkat yang lebih tinggi. Para ahli mendefinisikan dan merumuskan istilah inteligensi secara beragam. Namun, sebagian besarnya sepakat bahwa definisi dan rumusan istilah inteligensi memiliki sejumlah kualitas tertentu sebagai berikut. A. Bersifat adaptif, artinya dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dan masalah yang dihadapi. B. Berkaitan dengan kemampuan belajar. Orang yang inteligen di bidang tertentu dapat mempelajari informasi dan perilaku baru dalam bidang tersebut secara lebih mudah dibandingkan orang yang kurang inteligen. C. Istilah inteligensi juga merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi-situasi baru secara efektif. D. Istilah inteligensi melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental. E. Istilah inteligensi terkait dengan budaya tertentu atau kultur spesifik, perilaku yang dianggap inteligen dalam suatu budaya tertentu tidak selalu dianggap perilaku yang inteligen dalam budaya lain.
Berikutnya bagian C, perbedaan gaya belajar dan berpikir. Gaya belajar biasanya cenderung dipilih oleh seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan lalu memproses informasi tersebut. Gaya belajar tidak menjamin seseorang menjadi lebih pandai. Namun, pengenalan terhadap gaya belajar dapat membantu kita menemukan cara yang lebih efektif dalam belajar. Ada 3 cara belajar peserta didik, yaitu pertama visual, auditorik, kinestetik. Yang dimaksud secara visual di sini adalah seseorang yang akan lebih mudah belajar bila langsung bertatap muka. Sedangkan secara auditori bisa belajar hanya dengan mendengarkan dari media atau radio dan sebagainya. Sedangkan secara kinestetik akan lebih mudah dan memahami suatu pelajaran apabila dipraktikkan secara langsung atau bersentuhan dengan pembelajaran tersebut. Sedangkan secara pemikiran, dan pastinya pemikiran semua orang itu berbeda-beda. Gaya pemikiran ini digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemikiran terstruktur, pemikiran fleksibel, pemikiran eksplorasi, dan terakhir adalah pemikiran secara logis. Oke teman-teman, demikian video singkat dari kelompok 2 tentang perbedaan individual peserta didik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.